Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Razul Farabi dengan NIM H54012210019. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang data panel ya teman-teman. Gimana cara mengolahnya. Kemudian eh, pertama dulu data panel itu ini kita menggunakan RStudio ya. Data panel itu adalah gabungan dari data time series atau runtun waktu dan juga data dari cross section atau silang waktu. Nah, data panel biasanya itu digunakan untuk mengamati beberapa unit observasi, misal individu, perusahaan atau negara. Itu diobservasinya sepanjang kurun waktu tertentu. Contohnya kita ingin menganalisis pertumbuhan ekonomi di beberapa negara dalam 10 tahun terakhir. Kita mengumpulkan data pendapatan per kapita atau per profession gitu, juga data inflasi itu time series. Nah, untuk negara-negara tersebut selama 10 tahun. Contohnya itu kayak negara-negara di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain-lainnya. Data yang dikumpulkan juga merupakan data panel karena menggabungkan data cross section dari beberapa negara dan data time series dari 10 tahun terakhir. Jadi banyak objek dalam runtun waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita jelaskan mengenai demonya itu di aplikasi RStudio yang sudah ada di depan mata kita ini. Oke, yang pertama-tama, teman-teman, seperti biasa kita harus menginstal package ya. Tidak lupa saya bilang kalau belum kalian download dulu diinstal ini teman-teman ya. Nah, kalau udah, teman-teman langsung aja cari nih PLM yang pertama. Down. Oke, kalau udah kita cari lagi read XL. Nah, kalau udah kita lagi LM test. Kita nyantai aja ya, teman-teman. Kemudian ada car. Nah, ini karena kita klik saja. Nah, jika udah teman-teman runin aja. Oke. Nah, kemudian barulah teman-teman impor data teman-teman. Data panel yang teman-teman udah cari ya. Kalau saya udah punya data sendiri, saya taruh di sini namanya data panel. Oke, jeng-jeng udah nih itu data ini ya PDRB growth, kemudian investasi, kemudian belanja provinsi, dan kemudian pendidikan. Oke, kita ubah namanya ya biar mudah teman-teman, jadi data aja. Oke, kita import bro. Nah, udah masuk datanya. Kalau udah, kita langsung aja buat ini import datanya udah. Kita buat cek struktur datanya dulu teman-teman. Kita mau lihat cek struktur datanya. Kita runin aja. Nah, sudah ada ya di sini teman-teman. Oke, di sini ada PD PD PDRB, growth-nya, investasi, belanja provinsi dan pendidikannya gitu bisa lihat di sini. Kemudian kita pastikan kolom kategori dan numerik itu sesuai teman-teman karena data tahun itu data numerik ya. Kita runin aja ya teman-teman. Oke, run. Kemudian ini juga kita runin juga. Oke, nah kemudian kita akan konversi format itu ke data panel. Kita mencepat aja teman-teman, ini tuh main run aja sih. Oke, nah kemudian kita mau estimasi model nih teman-teman. Yang pertama itu adalah bullet OLS. Oke, kita copy sampai sini ya, pooling ini. Kemudian kita lihat sumari, kita sumari. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di sini udah keluar ya teman-teman, apa namanya, estimasinya, dari kita bisa lihat R square 0,17, kemudian just R square 0,5. Di sini kita bisa lihat juga F statistiknya ataupun V value nya itu 0,025. Oke, kemudian yang itu ada tiga, ada puller, ada fem, ada rm. Kita tuh mau cari tahu dari antara tiga ini tuh mana paling bagus teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat V value itu 0,25 atau bisa dibilang ini tidak signifikan ya teman-teman. Nah, kita mau lihat yang di puller OLS ini tidak signifikan. Kita mau lihat di fixed effect model fem ya, seperti saya sendiri fem. Oke, kita copy. Kemudian kita lihat sumari, apakah dia signifikan apa enggak. Nah, tadi yang di pulut nih enggak. Oke, kita mau lihat jeng jeng, ada keluar ya teman-teman, R square 0,8, R square 0,7, dan di sini V value nya itu signifikan ya teman-teman, udah ada itu signifikan, berarti artinya kita tolak H0 ya teman-teman. Di sini berarti fem ini bagus teman-teman. Kita mau lihat juga yang rem ya, random effect model. Kita mencepat aja, kita copy, kita runin, kita lihat, kita summary model remnya apakah dia signifikan di bawah 0,
Nah, kita bisa lihat di sini teman, rem itu sama kayak bulat LS tadi. Di sini kita bisa lihat dia tidak signifikan. Jadi di antara tiga data ini, yang paling bagus itu datanya FEM teman-teman. Kita langsung aja melakukan uji cow. Teman cepat aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat uji cow-nya itu tuh kayak ya pembuktian lah sebenarnya gitu. Bahwasanya data investasi, belanja dan pendidikan tuh yang paling bagus itu di FEM. Teman-teman, kemudian kita uji Houseman ya teman-teman. PH test. Kita langsung uji aja. Nah, di sini teman-teman lihat datanya juga V value-nya di sini. Kemudian terakhir itu ada uji asumsi klasik ataupun yang pertama tuh multi call. Kita coba runin. Nah, di sini ada investasinya 7,6, belanja belanja provinsi 7,4, pendidikan 1,1. Kemudian hetero BPTS bersepagan. Di sini juga bisa lihat 1,3, diferensiasinya 3, value 0,7. Kemudian autokorelasi, kita mau ngecek ada autokorelasi apa enggak di Durbin Watson. Kita lihat teman-teman, baru kita jalankan. Kita masukkan, kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 0,6, berarti true autocorrelation is greater than itulah teman-teman. Pokoknya. Dan selesai. Nah, sebagai tambahan juga di sini lumayan mudah sih sebenarnya data panel itu ya teman-teman. Tapi ada mau menjelaskan sedikit ya dari fixed model effect. Jadi kalau misalkan tadi kita memiliki variabel ya, ada tiga variabel nih, investasi, kemudian belanja provinsi, kemudian PD tadi itu pendidikan. Nah, kalau misalkan koefisiennya contoh nih ya, kita tuh punya koefisien 0,008. Nah, artinya setiap 0,1 signifikan itu interpretasinya berarti setiap kenaikan investasi sebesar 1 miliar, pertumbuhan PDRB meningkat sebesar ya 0, sekian tadi teman-teman. Jadi sesuai dengan nilai koefisiennya seperti itu. Nah, sedangkan untuk interpretasi dari belanja provinsi, kalau misalkan teman-teman nilainya ada yang minus, berarti itu tidak signifikan. Nah, karena signifikansi itu 0,5, lebih besar dari 0,05. Nah, interpretasinya tidak cukup bukti bahwa belanja pemerintah itu mempengaruhi pertumbuhan PDRB secara signifikan. Karena ternyata si belanja pendidikan ini, ya belanja provinsi ini, dia itu tidak signifikan gitu, 0,5. Harusnya kan di bawah 0,05. Nah, jadi interpretasinya sih belanja provinsi ini tidak cukup bukti belanja provinsi atau belanja pemerintah itu mengaruhi PDRB. Nah, jadi nggak memengaruhi gitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan yang terakhir pendidikan, kita tuh kan punya minus 11 gitu kok bisa. Nah, signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk interpretasinya, setiap kenaikan rata-rata tahun sekolah setahun itu justru terkait penurunan pemerintah PDRB itu sebesar 11,8 ya. Nah, ini bisa jadi sinyal multikolonialitas atau efek berbalik gitu, dan perlu dikaji lagi. Jadi belum tentu hal yang tersebut itu berpengaruh secara signifikan juga. Jadi ada multikol gitu dari data yang kita miliki. Nah, kesimpulannya teman-teman yang sudah saya sampaikan, fixed fixed model efek atau VMP itu kemudian variabel investasi tadi, variabel investasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan belanja pemerintah itu tidak signifikan. Nah, peran bisa jadi lebih administratif daripada produktif itu. Kemudian untuk variabel terakhir itu pendidikan secara menyeluruh itu mewujudkan berpengaruh negatif dan signifikan nih. Ini perlu dikaji lagi lanjutannya. Kemudian karena ada yang pertama dan ketiga, yang pertama efek waktu pendidikan belum kerasa secara ekonomi, kemudian multicore antar variabel, kemudian juga yang terakhir itu ada wilayah dengan pendidikan tinggi justru mengalami dampak ekonomi eksternal atau misalnya pandemi gitu. Dan yang terakhir, data yang kita miliki ini yang modelnya lolos uji asumsi klasik atau cukup baik digunakan, seperti yang sudah kita buktikan bersama itu yang FEM tadi ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.